Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah konversi limbah menjadi energi KLME pada program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kuliah yang ke-14, kita sudah mendekati ujung dari pertemuan perkuliahan kita. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang teknologi termal, layaknya dua pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pirolisis. Baik, mudah-mudahan masih ingat dengan alur dari gambar ini yang sebenarnya sudah ditampilkan pada saat materi gasifikasi. Jadi gasifikasi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya juga sebenarnya memiliki level yang sama dengan apa yang akan kita bahas ke depan, yaitu pirolisis. Gasifikasi termasuk proses termokimia. Begitu pula dengan pirolisis. Pirolisis juga prosesnya termokimia yang nantinya akan menghasilkan minyak. Nah, minyak tersebut bisa digunakan sebagai bahan bakar yang nanti akan dibakar dan menghasilkan energi. Nah, secara keseluruhan, gambar ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, pada video kali ini, saya tidak lagi membahas tentang peta pembangkitan energi dari sampah ini, tapi teman-teman agar dapat mengetahui posisi dari atau letak dari pirolisis yang selevel dengan proses gasifikasi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baik, sebelum kita mulai, ada sedikit pengantar tentang pirolisis. WTE termal non-insinerasi, sama juga dengan menggunakan proses gasifikasi pada sebelumnya, adalah teknologi degradasi material secara termokimia dengan tujuan meraih produk padat, cair, maupun gas tanpa melakukan pembakaran bahan baku. Jadi, kelebihannya adalah yang non-insinerasi ini dapat sekaligus menghasilkan 3 poin, yaitu produk padat, produk cair, maupun produk gas. Nah, pada proses pirolisis ini, ketiganya didapatkan. Ada padat, ada cair, maupun gas. Nah, pirolisis didefinisikan sebagai proses degradasi termal material dalam kondisi inert atau tanpa adanya oksigen. Kalau kemarin gasifikasi hadir dengan oksigen yang lebih sedikit, saat ini pirolisis adalah tanpa oksigen. Proses ini akan menyebabkan terjadinya devolatilisasi pada material hidrokarbon dalam bentuk pemutusan rantai hidrokarbon yang panjang. Jadi ada kegiatan penyederhanaan rantai hidrokarbon, sehingga secara makroskopis akan menyebabkan perubahan sifat material dari bentuk padat menjadi cairan dan gas, serta sedikit residu padat yang berasal dari komponen inert di dalam material. Jadi yang masuknya sampah, bentuknya padat, kemudian diputus rantai hidrokarbonnya menjadi lebih pendek, sehingga akan menghasilkan cairan dan gas, serta sedikit residu padatnya. Nah, pada proses pirolisis, temperatur reaktor bervariasi antara 300 sampai 900 derajat. Namun, umumnya pirolisis dilakukan pada temperatur 500 sampai 550 derajat untuk menghasilkan produk cair sebagai produk utama. Nah, nanti kita akan lihat apakah temperatur ini berpengaruh tidak ya terhadap produk yang dihasilkan. Tadi kan disampaikan di awal bahwa produk yang dihasilkan bisa padat, bisa cair, maupun gas. Nanti kita lihat.
Baik, pirolisis sendiri memiliki kemiripan dengan berbagai macam proses yang lain, seperti cracking, karbonisasi, destilasi kering, atau destilasi yang destruktif, atau termolisis. Nah, untuk pirolisis sendiri sebenarnya ada beberapa parameter utama, yaitu temperatur. Nah, tadi saya sedikit singgung, temperatur ternyata mungkin akan mempengaruhi produk yang dihasilkan. Kemudian waktu pengaruh nggak ya dengan produk, nanti kita akan lihat. Dan laju pemanasan, jadi kecepatan pemanasan, yang akan menghasilkan komposisi produk yang berbeda-beda. Oh, ternyata iya ya, menghasilkan produk yang berbeda-beda. Nah, grafik ini akan memperlihatkan suatu perbedaan. Kita pahami dulu pelan-pelan. Yang pertama adalah suhu ya, suhu operasi. Suhunya 500 dan 1000 ya. Nah, kita lihat yang bawah dulu. Yang 500 dengan modelnya laju pirolisisnya slow ya, slow. Menghasilkan padatan yang berwarna hitam ya, lebih banyak. Kemudian tidak lebih banyak memang dari cair dan gas, tapi dibandingkan dengan yang lain padatan lebih tinggi. Tapi kalau proses laju pirolisisnya medium, charnya menjadi lebih sedikit, yang lebih banyak adalah liquidnya. Gasnya juga lebih sedikit. Fast ya, lebih sedikit lagi, liquidnya lebih banyak. Dan charge, flash lebih cepat, sangat cepat, sehingga charge-nya menjadi lebih sangat rendah dan liquidnya menjadi lebih tinggi. Nah, begitu juga dengan 1000 derajat. 1000 derajat lebih berbeda sedikit, dengan suhu yang lebih tinggi. Porsinya adalah untuk mendapatkan gas yang lebih banyak. Ya, bahkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, waktu tinggal yang sangat rendah, sehingga gas yang dihasilkan juga sangat banyak. Jadi, pirolisis ini memang dia menghasilkan ketiga produk, ada padat, ada cair, ada gas, namun kembali ke perencana. Ingin mendapatkan produk apa yang akan dimanfaatkan. Nah, setelah kita mengetahui produk apa yang ingin dimanfaatkan, kita akan menentukan parameter-parameter yang lain. Jadi yang tiga parameter sebelumnya yaitu temperatur, waktu tinggal, dan laju pemanasan akan menentukan komposisi dari produk yang dihasilkan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Nah, kalau kita bicara jenis-jenis pirolisis, ada slow, ada fast tadi ya. Membutuhkan waktu pemanasan yang lebih panjang daripada waktu reaksi pirolisis itu sendiri. Jadi dipanaskan pelan-pelan, kemudian barulah terjadi proses pemutusan rantai hidrokarbon tadi. Atau fast hydrolysis dengan waktu pemanasan yang lebih pendek daripada waktu reaksi pirolisis yang berada dalam kisaran detik. Jadi dibakar dulu tiba-tiba kemudian ditutup tanpa oksigen sama sekali, barulah proses pirolisis terjadi. Nah, sebenarnya teknologi pirolisis ini sudah berkembang sangat lama. Untuk teknologi konvensional adalah memproduksi arang. Jadi arang konvensional diproduksi dengan menggali tanah, kemudian memasukkan kayu, calon kayu bakar tadi, kemudian dibakar dengan api yang membara. Nah, pada proses tersebut langsung ditutup dengan tanah. Jadi ada pemutusan oksigen sehingga dia bisa menghasilkan arang. Artinya yang terbakar di awal, asap yang keluar adalah asap-asap yang berasal dari volatile matter-nya. Barang-barang atau komponen-komponen yang mudah menguap. Nah, sehingga arang yang dihasilkan begitu kita bakar memiliki kandungan asap yang lebih rendah. Nah, pirolisis juga dapat dikategorikan berdasarkan medium pemanasan. Ya, media pemanasan. Selain medium inert, nitrogen, pirolisis juga dapat dilakukan dengan medium khusus
seperti H2O. Disebut sebagai hidrospirolisis, jadi menggunakan air. Atau menggunakan H2, disebut dengan hidropirolisis ya. Biasanya untuk menghasilkan bahan kimia yang spesifik. Tidak hanya gas, charge, dan liquid, tapi kita akan menghasilkan berbagai macam produk senyawa kimia yang spesifik. Nah, secara umum, material yang diberi perlakuan panas pada temperatur menengah 200-300 derajat akan menghasilkan produk dalam bentuk padat. Di grafik tadi kita bisa lihat. Artinya, panas yang menengah ya akan menghasilkan produk yang padat. Tapi kalau panasnya lebih tinggi akan menghasilkan produk cairan yang lebih tinggi. Sedangkan temperatur yang lebih tinggi lagi, tadi kalau digambar di atas 1000 ya, produk gas yang lebih dominan. Jadi oleh karena itu arah konversi sampah kota menjadi bahan bakar melalui kegiatan pirolisis harus memperhitungkan jenis sampah yang tersedia. Dan yang kedua adalah prioritas produk pirolisis yang akan dicapai. Saya ingin dapat gas, ingin dapat charge, padat, atau ingin dapat yang liquidnya ya. Nah, itu akan mempengaruhi pemilihan dari jenis, temperatur, dan juga alat. Nah, karakteristik produk hasil pirolisis juga sangat bergantung pada karakteristik material bahan baku, pasti ya. Pada sisi bahan baku, sampah kota, apalagi Indonesia, sangat bercampur dengan jenis plastik. Ada jenisnya PP, PET, PVC, HDPE, LDPE, PS, atau bahkan multilayer ya. Jadi ada 7 jenis plastik. Sisa makanan, karet, kain, ranting, daun, kertas, dan lain-lain. Nah, dari aspek sumbernya, bahan baku plastik merupakan bahan baku yang paling baik. Jadi diingat lagi, bahan baku plastik adalah bahan baku yang paling baik dalam proses pirolisis untuk menghasilkan cairan. Karena memang plastik ini mayoritas berasal dari minyak bumi. Jadi kita bisa lihat di sini ada satu tabel yang menggunakan bahan baku plastik dengan berbagai macam jenis reaktornya, dengan berbagai macam jenis temperatur. Kita bisa lihat persentase yang dihasilkan dari gas, oil, kemudian dengan charge-nya, kita bisa lihat persentasenya cukup besar di oilnya ya, oilnya. Walaupun ada satu di sini ya, tapi kita lihat secara umum ada 90%, 89%, 84%, 89%. Jadi dihasilkan dari plastik ini adalah minyak yang lebih banyak. Porsi liquidnya menjadi lebih tinggi ya. Nah, secara umum penambahan bahan baku non-plastik berupa sisa makanan akan menurunkan nilai kalor dari liquid yang dihasilkan, dari oil yang dihasilkan. Menurunkan produk oil dan menurunkan kadar air. Nah, bisa dilihat di sini, ternyata kalau dicampur selain dari plastik saja, ada macam-macam sampah yang kategorinya adalah organik, ternyata porsi oilnya menjadi lebih turun, adalah 40%. Nah, WTE thermal pirolisis menerapkan konsep tidak langsung membakar sampah, melainkan memberi perlakuan panas terhadap sampah sehingga terkonversi menjadi produk tertentu, yang umumnya lebih layak dibakar, sebelum akhirnya dibakar pada tungku. Jadi tidak langsung ya, ada proses terlebih dahulu. Nah, dengan pirolisis, masukan tungku akan berupa bahan bakar yang seragam dalam bentuk cair maupun gas, dengan kadar air yang lebih rendah, sehingga efisiensi pembakaran akan meningkat dan emisi gas buang yang merugikan lingkungan akan berkurang. Jadi ini menjadi sebuah kelebihan dari pirolisis dibandingkan dengan pembakaran secara langsung. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Nah, terkait dengan jenis-jenis pirolisis, ada istilahnya satu, yang pertama adalah fixed bed. Di dalam reaktor ini, material hidrokarbon akan ditempatkan di atas grid dalam kondisi inert, tanpa udara.
Dalam kondisi tersebut, temperatur reaktor dinaikkan hingga temperatur yang telah didesain, yang kemudian menyebabkan material hidrokarbon tersebut terdevolatilisasi. Material hidrokarbon yang dipirolisis dengan teknik ini tidak memerlukan perlakuan khusus sebelumnya. Udah masuk aja pokoknya, sampahnya tidak perlu pemilahan, tidak perlu pretreatment yang lain. Pokoknya semuanya masuk dengan model fixed bed. Tentunya model ini banyak sekali kekurangannya karena sampah tercampur yang luar biasa. Nah, kemudian seiring berkembang waktu, fixed bed ini terus berkembang, kemudian hadirlah namanya fluidized bed. Sama seperti gasifikasi juga kemarin kita sudah membahas fluidized bed. Reaktor ini memiliki kemiripan dengan reaktor fixed bed, namun pada reaktor ini material hidrokarbon yang akan diterbangkan proses devolatilisasi ya oleh gas inert sehingga menyebabkan material tersebut terfluidisasi di dalam reaktor. Jadi terangkat seperti fluida ya, mengambang gitu. Nah, selagi proses pengambangan tadi ini, material tersebut juga akan terdevolatilisasi seiring dengan kenaikan temperatur. Jadi dengan dia mengambang, dia lebih sempurna pembakaran yang terjadi di sana. Nah, pasir silika biasanya digunakan dalam reaktor fluidized bed ini dicampur bersama dengan material terfluidisasi untuk memperbesar perpindahan panas akibat tumpukan antar material padat. Jadi, ada tambahan fluidizing gasnya masuk di sini, dan di sini adalah area sampah tadi terfluidis, terbakar di sana, tapi dalam kondisi yang tidak hanya terletak pada grade yang di bagian dasar. Jadi bisa saja dia berterbangan lah di situ ya kira-kira. Kemudian dihasilkanlah berbagai macam produk yang dihasilkan. Kemudian tipe yang ketiga adalah rotary clean, ya mirip seperti pada proses gasifikasi juga ya. Jadi dia berputar. Rotary clean merupakan salah satu tipe pirolisis yang telah banyak digunakan, terutama dalam produksi semen karena prosesnya pembakaran. Terdiri dari silinder baja yang dipasang mirip dan berputar pada sumbu porosnya. Material dimasukkan pada sisi silinder yang lebih tinggi, sedangkan sumber panas dihembuskan pada sisi silinder yang lebih rendah. Jadi, kebalikan ya. Sampahnya masuk dari sini, kemudian panasnya dari bawah. Di dalam silinder terdapat sirip-sirip yang menempel pada dinding silinder, yang berguna untuk mengatur laju material. Nah, selama proses pirolisis, silinder akan berputar secara perlahan dan menyebabkan produk yang keluar pada sisi silinder menjadi lebih rendah. Nah, selanjutnya adalah nomor 4, tubular reaktor ya. Merupakan reaktor yang memiliki wujud silinder di mana material di dalamnya bergerak dengan berbagai macam cara mekanik. Nah, salah satunya adalah dengan screw conveyor, jadi berputar. Seperti screw pump pada saat kita membahas pompa pada komponen IPAL ya. Pada reaktor pirolisis tipe screw conveyor ini, material hidrokarbon diletakkan di dalam silinder reaktor yang akan bergerak sesuai dengan arahan dari ulir yang berputar. Lama proses ditentukan oleh putaran ulir. Jadi ulirnya, ini sampah masuk, terus kemudian ulirnya berputar dan dikasih panas di sana. Dan di sana bisa didapatkan berbagai macam output dari produk yang diinginkan. Kemudian ada berkembang lagi jenis yang lain, rotating cone. Jadi diputar gitu ya, dan di sana diberikan panas. Reaktor ini memiliki bentuk luar berupa silinder yang memiliki ruang dengan bentuk kerucut terbalik di dalamnya. Nah, kerucut terbalik ini didesain sedemikian rupa sehingga dapat berputar terhadap silinder. Jadi berputar terus. Untuk membuat sampah tersebut sempurna pembakarannya. Nah, pada reaktor ini, biomas ditempatkan di dalam rongga di dalam kerucut berputar. Ya. Rongga di dalam kerucut berputar tersebut dibuat inert
minim oksigen dengan adanya suplai gas inert. Nah, selama proses pirolisis, kerucut akan berputar terhadap silinder. Sumber panas berada dalam rongga silinder yang di luar kerucut tadi. Nah, produk yang akan keluar pada cerobong dalam wujud gas. Oleh karenanya, setelahnya, proses kondensasi harus dilakukan untuk memisahkan produk cair dan gas. Jadi ada proses penurunan suhu ya secara cepat sehingga bisa dipisahkan mana gas, mana liquidnya. Dan yang terakhir jenis pirolisisnya adalah pirolisis plasma. Jadi merupakan proses pirolisis yang menggunakan api plasma dengan temperatur yang sangat tinggi, yaitu 1000 derajat, tanpa adanya suplai udara, sehingga menyebabkan konversi yang sangat cepat dari bahan padat menjadi gas. Ya. Namun demikian, proses pirolisis dengan api plasma ini membutuhkan energi yang sangat besar. Saat ini, proses plasma sedang dalam pengujian untuk komponen sampah B3. Ya, bisa. Jadi ada plasma torch-nya dibakar sedemikian rupa, sehingga apa? Dapat membakar sampah, tapi tetap juga diolah emisi yang dikeluarkan, sehingga dapat menghasilkan gas yang lebih ramah. Dan kemudian dipisahkan antara gas dengan liquid. Ya. Nah, tabel ini menunjukkan adalah pola yang terjadi berdasarkan berbagai macam reaktor yang terjadi. Ada reaktor fixed bed, fluid bed, rotary clean, dan tubular reaktor. Dan kita bisa lihat berbagai macam tipe operasi, persiapan material yang diperlukan, kapasitasnya, perawatan, dan fleksibilitas. Ya. Dari fleksibilitas, fixed bed ternyata sangat baik, kalah dengan rotary clean yang hanya baik. Namun rekomendasinya adalah apa? Nah, ini yang sangat direkomendasikan adalah ternyata bentuknya adalah tubular reaktor dan ini dianjurkan untuk rotary clean. Nah, mudah-mudahan bisa membentuk pemahaman kita bersama bahwa jenis-jenis pirolisis ini sangat beragam, tapi sangat tergantung dari jenis material yang masuk dan kemudahan operasinya. Nah, pastinya tantangan untuk pirolisis juga macam-macam, sama seperti proses gasifikasi yang sebelumnya. Sistem pirolisis akan lebih sulit dikembangkan jika proses pemilahan sampah tidak dilakukan secara ketat, karena kandungan sampah dapat mempengaruhi temperatur pengoperasian. Tadi, sampah plastik yang bercampur dengan sampah organik, ini juga bermasalah. Jika kandungan air pada sampah kota bervariasi terlalu tinggi, maka produk proses pirolisis juga akan bervariasi. Ya, masuknya nggak jelas, ya keluarnya menjadi produk juga tidak jelas. Maka dari itu diperlukan manajemen sampah yang lebih matang, baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri, untuk bagaimana memilah sampah dari sumber. Jadi menggunakan konsep thermal ini pun perlu memilah sampah dari sumber, agar komposisi sampah yang masuk ke dalam reaktor pirolisis menjadi lebih stabil. Selain itu diperlukan pasti ya studi lebih lanjut untuk mengetahui penggunaan pirolisis khususnya untuk municipal solid waste tipikal negara berkembang, khususnya negara Indonesia. Tantangan yang lain selain itu perlu dicantumkan juga bahwa sebenarnya tidak semua sampah cocok untuk dipirolisis. Tadi ya, yang cocok adalah sampah plastik, namun tidak terbatas pada sampah biomasa. Boleh masuk organik dan sisa makanan. Jenis sampah yang masuk ke dalam reaktor pirolisis juga direkomendasikan untuk seragam, agar minyak hasil pirolisis tidak bervariasi terlalu besar. Jika kualitas minyak hasil pirolisis terlalu bervariasi, maka dikhawatirkan berkemungkinan mengganggu atau merusak sistem pembangkit listrik. Jadi dipakai nanti produknya akan bermasalah. Terkecuali pada sampah tipe kertas, ingat kertas, logam, dan kaca, ketiga jenis sampah ini sangat tidak cocok untuk diolah dengan metode pirolisis. Karena ketiganya tidak menghasilkan bahan bakar minyak. Ya, kertas, logam, dan kaca. Jadi, pirolisis juga membutuhkan sistem yang lain, sistem
daur ulang yang lain. Jadi ketergantungan dengan sistem yang lain bisa menerapkan sistem pengolahan sampah yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan materi hari ini dapat dipahami dengan baik dan dimudahkan oleh Allah untuk memahamkan bahwa ada proses pirolisis dalam menghasilkan energi, dalam waste to energy. Dan harapannya teman-teman dalam kolom komentar postingan YouTube ini dapat memberikan suatu gambaran terkait dengan proses pirolisis dan bagaimana ya jika diterapkan dengan kondisi sampah di Indonesia. Dan mudah-mudahan dapat dimengerti dan membawa manfaat bagi sistem pengolahan sampah di Indonesia. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai bertemu pada pertemuan yang ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.